Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Sahabat-sahabat Sanggamita, berbicara menjadi orang tua sesungguhnya bukan sesuatu yang mudah. Menjadi orang tua adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Bagaimana kita mampu mendidik anak tersebut menjadi anak yang baik dan berkualitas dan hidup sesuai dharma. Banyak sekali orang-orang yang sesungguhnya ketika menikah dia tidak siap untuk menghadapi berbagai macam problema dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga akhirnya kesiapan dalam mendidik anak pun juga berkurang. Kalau saya lebih mengistilahkan, banyak sekali orang menikah itu secara revolusioner. Revolusioner itu berarti ya yang penting nikah dulu, ntar kedepannya dipikir belakangan. Dan sedikit sekali orang yang menikah secara evolusioner. Kalau evolusioner itu menikah itu dipikir dulu ke depannya. Nanti ekonominya bagaimana, kemudian kesiapan untuk mendidik anak bagaimana, mentalitas orang tuanya. Dan ini sedikit sekali karena rata-rata manusia ketika menikah itu rata-rata hanya yang penting jalan dulu, nanti ke depannya bisa sambil belajar. Sehingga tidak ada persiapan. Padahal dalam rumah tangga itu banyak hal bisa terjadi, terutama hal-hal yang buruk. Dalam menyinkronkan hubungan antar suami istri saja diperlukan sebuah proses, apalagi dalam mendidik anak. Mendidik anak pun perlu kompromi antara kedua belah pihak supaya anak ini menjadi seperti apa. Dan kemudian penerimaan terhadap anak ini juga sangat penting. Banyak sekali orang tua yang memiliki ekspektasi terhadap calon anaknya, sehingga akhirnya ketika tidak sesuai ekspektasi mungkin bisa menimbulkan kekecewaan. Misalnya saja ada orang tua yang dari ketika anaknya masih di kandungan, mungkin belum mengandung saja, baru mau menikah, sudah mengharapkan nanti moga-moga anak kita laki-laki. Ternyata lahir perempuan, ya kayak saya. Jadinya walaupun saya wanita jadi agak maskulin ya. Karena orang tua saya, papa saya sangat mengharapkan anak pertamanya laki-laki. Munculnya wanita seperti saya. Nah, kalau kemudian misalnya tidak mampu menerima atau mungkin tidak sesuai harapan, kemudian kecewa, dan kekecewaan itu misalnya dilampiaskan kepada anak, ini juga akan membawa dampak psikologis yang tidak baik untuk kehidupan anak tersebut. Apalagi ketika tidak mampu menerima problematika di dalam kehidupan rumah tangganya, kemudian melampiaskan kepada anaknya. Misalnya seperti ini, ada sebuah cerita, ini kisah nyata, dan saya sendiri juga ketika mendengar cerita ini langsung dari sumbernya, saya juga melihat langsung, saya menjadi berpikir mengenai sebuah luka batin yang dibawa anak itu bisa sampai tua. Jadi di suatu Xinjia ya, Imlekan, saya berkumpul dengan satu keluarga orang ya. Kebetulan saya di sana, dan keluarga ini keluarga besar. Jadi si mamahnya ini sudah berumur hampir 90 tahun dan punya banyak anak. Anaknya yang paling kecil itu tinggal di New Zealand. Sehingga ketika pada saat itu saya sedang bertemu dengan orang tua ini, orang tua ini sangat memuji-muji anaknya yang kecil yang di New Zealand ini. Ya Pak, yang padahal dia hanya 1 bulan 1 kali menengok orang, bukan 1 bulan 1 kali ya, 1 tahun 1 kali pada saat Xinjia menengok orang tuanya. Ya hanya saat itu, sisanya dia berada di luar negeri. Dan yang mengurus orang tuanya sehari-hari adalah anaknya yang pertama. Dan kebetulan anaknya ini dari semua anak
yang sukses hanya yang anak yang terakhir, memang menjadi kaya raya di New Zealand itu. Nah, jadi si mama ini yang memang sudah nggak bisa jalan ya, yang sudah lumpuh dan memang sudah agak buta, dia memuji-muji anaknya yang bungsu. Sedangkan anaknya yang memang merawatnya sehari-hari tidak terlalu dianggap. Kenapa dipuji-puji? Karena anak ini dia selain paling sukses, dia juga yang menyokong kehidupannya. Jadi kehidupan si mama ini dananya, uangnya itu dari si anak ini. Sedangkan si ciciknya yang merawat ini kan hanya menyumbangkan tenaga dan jasa sebagai bakti kepada orang tua, kepada mamanya. Sedangkan si anak yang tinggal di New Zealand ini hanya transfer. Nah, jadi ketika mendengar si mamanya ini selalu membanggakan anaknya yang kecil, kebetulan anak yang kecil ini sedang berada di samping saya waktu itu. Dia ngomong ke saya begini, ini orang tua yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu menghargai anaknya. Saya kaget, loh kenapa kok ngomong gitu ya kan? Lalu si anak ini cerita, yang tiap hari di sampingnya itu siapa? Saya itu cuman kasih duit, itu pun karena saya merasa ini tanggung jawab sebagai anak. Lalu dia cerita bahwa pada masa dia kecil, dia dianiaya oleh mamanya. Kenapa dia dianiaya? Jadi berdasarkan cerita, ketika mamanya ini sedang mengandung anak yang paling kecil ini, si suami selingkuh. Nah, ketika si suami ini selingkuh, jadi dia menganggap bahwa anak dalam kandungannya ini membawa sial. Karena anak-anak yang sebelumnya suaminya belum selingkuh, tapi giliran mengandung anak yang ini suaminya selingkuh. Sehingga akhirnya mamanya ini timbul kebencian sama anak yang bungsu ini. Dari sebelum anak ini lahir sudah dianggap sebagai pembawa sial. Nah, kemudian setelah lahir anak ini betul-betul dianiaya, dianaktirikan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi dia dianggap seperti seolah-olah pembantu. Mungkin kalau di film itu bawang merah, bawang putih ya, mungkin ini si bawang putihnya. Nah, jadi dianiaya, nggak dianggap, dijahatin. Dan anak ini untung agak beriman, saya katakan agak beriman, karena dia tidak melawan orang tua. Dia mau dianaktirikan, mau dijahatin, ya dia terima. Dia mau dibedakan, dia terima. Sampai akhirnya ketika dia sudah SMA, SMA kan berarti sudah agak dewasa ya, dewasa muda. Dia mengenal yang namanya teman-teman dengan pergaulan yang agak suka yang namanya dugem, dunia gemerlap ya. Jadi dia untuk melampiaskan kesedihannya di rumah itu, dia pergi dengan teman-temannya ke diskotik dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dia tidak melakukan hal-hal yang buruk. Menurut pengakuan orang ini kepada saya, dia hanya sekedar bersenang-senang saja karena dia udah bosen dengan kejadian yang menimpa dia di rumah. Dia hanya butuh refreshing. Nah, ketika dia mengenal dunia gemerlap ini, dugem ini, mamanya semakin tambah nggak senang. Dia anggap anak ini tambah rusak, tambah nggak beres. Sehingga akhirnya apa? Setelah lulus SMA, anak ini memilih untuk lari dari rumah. Dia lari sampailah ke New Zealand. Dia bekerja di sana, kemudian sampai akhirnya dia mendapatkan suami di sana. Dan suaminya adalah seorang Buddha yang memang punya anak. Sehingga akhirnya ya, mungkin karena masih ada trauma dengan perilaku orang tuanya ini kepada dia, perilaku mamanya ke dia, dan juga karena ada mungkin rasa sakit hati yang atau di alam bawah sadarnya itu masih dia pendam. Dia membuat sebuah perjanjian dengan suaminya. Kita menikah, tetapi kita nggak perlu punya anak. Saya nggak mau punya anak. Nah, seperti ini. Jadi mungkin dia ada sedikit ketakutan. Ketakutan akan terulang bahwa mungkin nanti kalau menikah punya anak, nanti barangkali suaminya kalau meninggalkan dia dan terulang seperti itu, nanti dia bisa berlaku tidak adil kepada anaknya.
karena dia sendiri mengalami seperti itu. Dan luka batin itu rupanya dari kecil dia bawa sampai udah tua. Jadi saya bertemu dengan orang ini sudah berumur sekitar 70 tahun. Kemudian orang ini ya, kenapa dia tetap memutuskan untuk berbakti kepada orang tuanya walaupun hanya sekedar memberi transferan. Menurut dia, saya transfer karena saya nggak mau hutang budi sama orang tua. Karena saya nggak tahu hidup ini ada kelahiran ulang atau tidak. Karena kebetulan dia bukan Buddhis, sehingga dia mengatakan di dalam agama saya wajib berbakti pada orang tua dan hanya ini yang bisa saya lakukan. Tetapi bagi saya, orang tua saya itu, mama saya itu tidak tahu menghargai jasa kakak saya. Coba bayangkan, kalau kakak saya nggak mau untuk merawat, bisa saja kan diserahkan kepada mungkin suster atau gimana. Tentu merawatnya tentu beda. Kalau si kakak ini kan merawat dengan cinta kasih, mau diomelin seperti apa juga dia terima sebagai wujud bakti, ya kan? Akan tetapi orang tuanya hanya memandang bahwa yang memberi uang, yang merawat adalah si anak bungsu ini. Tapi dia lupa bahwa dia ini pernah melakukan sesuatu yang negatif pada anak itu sehingga menimbulkan luka batin. Nah, untungnya anak ini adalah anak yang beriman, ya kan, kepada agamanya, sehingga akhirnya anak ini masih bisa dikatakan ya berbakti kepada orang tuanya walaupun hanya sekedar ya kewajiban daripada dia tidak melakukannya, kan seperti itu. Nah, maka dari itu berbicara mengenai pola asuh itu sangat penting kesiapan bagi calon-calon orang tua untuk menerima anaknya dalam kondisi apapun. Ini contoh yang tadi, ini sebenarnya anak normal. Dia lahir dengan normal, tetapi karena pola asuh orang tuanya menimbulkan luka batin, inner child-nya terluka dan terbawa sampai dia tua. Nah, ini anak yang normal. Apalagi ketika ada orang tua yang kurang beruntung ketika dia melahirkan anak, ada anak-anaknya yang mungkin tidak utuh secara fisik, memiliki kecacatan. Juga barangkali ada yang tidak utuh secara mental. Kadang-kadang mereka menjadi mungkin tidak mampu menerima kondisi ini. Rasa kecewa yang dia pendam, rasa nggak suka, ini lebih parah lagi buat saya. Karena apa? Mendidik anak itu diperlukan cinta kasih. Diperlukan yang namanya satu keteladanan, satu penerimaan terhadap anak itu dengan baik dan buruknya, dengan segala wataknya yang berbeda satu sama lain. Ya, bahkan hanya membanding-bandingkan anak saja ini bisa membuat pengaruh psikologis yang beda. Apalagi ketika Anda tidak menerima anak, itu akan menjadi sangat sensitif. Maka calon-calon orang tua ini perlu mempersiapkan diri untuk mendidik anaknya. Apalagi mendidik anaknya atau menerima anaknya yang dalam kondisi mungkin tidak normal, yang tidak sama seperti yang umumnya. Ya tentu hal-hal seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya banyak berdoa. Misalnya anak-anak yang memiliki keterbelakangan mental, itu mau di-blessing kayak apapun juga tidak mungkin bisa menjadi normal. Maka mungkin diperlukan satu terapi khusus yang memang diperlukan untuk anak tersebut. Ya meskipun sebagai orang tua ya, kita bisa juga mendoakan supaya barangkali nasibnya akan jauh lebih baik. Siapa tahu suatu hari ketika Anda meninggal, anak ini supaya tidak terlantar karena nasib baik masih mengiringi dia. Tetapi menerima dengan senang hati. Kemudian mendidik dia dengan penuh cinta kasih, ini sangat diperlukan. Karena untuk bertumbuh dengan normal, seorang anak itu hanya memerlukan cinta kasih, keamanan, kenyamanan dari orang tuanya. Ketika dia merasa diterima, dia merasa nyaman, dia merasa aman, biasanya anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik dan hidup sesuai dharma biasanya. Maka kembali ke orang tuanya, bagaimana dia mampu mendidik anaknya dengan penuh cinta kasih, penerimaan, ya, dan
inilah yang namanya sesuai dhamma. Anda menerima anak-anak Anda ini dengan bahagia. Mendidik Anda diusahakan baik secara spiritual maupun secara bukan spiritual. Jadi carilah referensi-referensi untuk mendidik anak ini dengan baik. Siapkanlah diri ketika Anda akan menjadi seorang yang akan berumah tangga atau menjadi orang tua. Sehingga kalau ke depannya melahirkan anak-anak yang berkualitas, yang tentu akan menjadi anak-anak yang jangan sampai kemudian ada luka-luka batin yang dia bawa sampai tua. Dan jangan lupa, saran saya kepada Anda yang belum menikah, ketika Anda akan menikah, saran saya cek kesehatan dulu, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, karena ini sangat penting. Barangkali ada penyakit-penyakit bawaan yang kemudian ketika Anda menikah itu bisa menimbulkan atau memproduksi anak yang mungkin memiliki kekurangan atau kecacatan. Maka cek kesehatan itu menurut saya sangat penting. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.